Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Raful Ahmad Madaul, STMT, dosen program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah perencanaan wilayah dan kota sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen. Sebagai dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pendidikan, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah perencanaan wilayah dengan kode mata kuliah 22WP55302. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi perencanaan wilayah dan kota. Ditambah pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam memahami konsep pembangunan wilayah berkelanjutan, model pengembangan wilayah, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, hukum, dan tata kelola, serta memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan wilayah. Mata kuliah perencanaan wilayah mendukung 8 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan 10 sub CPMK yang dicapai secara bertahap selama 1 semester sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Pada video kali ini, izinkan saya menampilkan proses pembelajaran pada pertemuan ke-10 sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Pertemuan ini merupakan bagian dari sub CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu menjabarkan proses daripada perencanaan wilayah. Sub CPMK tersebut mendukung pencapaian CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menjabarkan perencanaan wilayah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mendukung ketercapaian CPL pada aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam menganalisis tentunya permasalahan serta menyusun perencanaan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan. Materi yang dipelajari pada pertemuan ini meliputi beberapa aspek yang kemudian diperlukan dalam proses perencanaan wilayah, seperti aspek kependudukan, aspek sosial budaya, aspek fisik lingkungan, aspek ekonomi, aspek sarana prasarana, kebijakan, serta dengan keuangan daerah. Melalui materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep pembangunan lingkungan serta mampu menganalisis penerapannya dalam mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, kemudian ada small group discussion, dan diskusi kelas dengan memanfaatkan media pembelajaran berupa slide presentasi, peta, gambaran, studi kasus, kemudian serta referensi ilmiah yang saya gunakan. Melalui metode tersebut, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, kemudian berdiskusi secara kolaboratif, serta menghubungkan konsep teoritis dengan kondisi nyata di lapangan. Penilaian pada mata kuliah perencanaan wilayah ini dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Penilaian dilakukan melalui berbagai bentuk assessment yang meliputi diskusi, penugasan, self-directed learning atau SDL, small group discussion, SGD, kemudian kehadiran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Seluruh komponen penilaian tersebut dikumpulkan atau diakumulasikan menjadi 100% dengan menggunakan sistem penilaian acuan patokan atau PAP, sehingga penilaian dilakukan berdasarkan tingkat ketercapaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester yang terdiri atas 16 pertemuan. Pertemuan pertama sampai kedua akan membahas konsep pembangunan berkesinambungan. Pertemuan ketiga kita membahas indeks pembangunan manusia. Pertemuan keempat membahas model perencanaan pembangunan wilayah. Pertemuan kelima kita membahas pilar pembangunan sosial. Pertemuan ke-6 sampai 7 kita membahas pilar pembangunan ekonomi. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9 sampai dengan 10 kita membahas proses perencanaan wilayah. Kemudian pertemuan 11 kita membahas pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pertemuan ke-12 sampai 13 membahas pemberdayaan masyarakat. Pertemuan 14 membahas pemberdayaan petani. Kemudian pertemuan 15 kita membahas pemberdayaan nelayan, dan pertemuan
pertemuan ke-16 ditutup dengan ujian akhir semester. Demikian penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, mata kuliah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sistem penilaian, serta pelaksanaan pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah perencanaan wilayah. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran mata kuliah saya pada mata kuliah perencanaan wilayah. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Sehat? Baik, sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman tepat waktu. Saya apresiasi untuk hal ini. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, terkait bahasan yang akan kita bahas bersama-sama, saya pengen absensi dulu. Abdul Galip Kilwo, Arum Setyaningsi. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini pada mata kuliah perencanaan wilayah. Sebelum kita mulai ke materi hari ini, saya pengen review dulu ke teman-teman semua mata kuliah kita, pertemuan kita sebelumnya itu kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Silakan, Arum. Oke, itu mereview sebelumnya. Jadi materi sebelumnya kita membahas tentang wilayah, yang mana intinya dia membahas ini dan dia punya prosedurnya itu basic antara terbahas antara administratif dan juga fungsional. Intinya basically area yang suatu tempat ini beda dengan yang lain. Dengan kita bahas tentang dua jenis wilayah, atau ada dua tipe, itu ada formal, kemudian ada fungsional. Dan kita bahas kalau tidak salah itu ada komponen teritorinya, itu yang salah agar batas udara, daratan dan juga lautan. Mungkin untuk itu yang saya ingat. Oke, terima kasih Arum atas review di materi sebelumnya, pertemuan yang lalu. Baik, teman-teman, pertemuan hari ini kita masuk tentang konsep dasar perencanaan wilayah. Jadi, dalam perencanaan wilayah sebagai suatu proses itu ada 4 poin yang akan coba saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama ada dasar perencanaan sebagai suatu proses, kemudian model-model proses perencanaan, kemudian karakteristik proses perencanaan dan proses perencanaan dan penataan ruang di Indonesia. Kita masuk pada poin yang pertama, dasar perencanaan sebagai proses. Kita tahu bahwa suatu tata urutan, ini proses ya, proses itu suatu tata urutan kerja yang didasari oleh fakta yang menunjang kemampuan, kemungkinan, dan kendala untuk menghasilkan suatu sintesis yang berupa konsep, pertimbangan, pilihan, keputusan, atau rencana. Jadi ini bagian sederhana sebenarnya dalam melakukan satu proses apapun itu ya. Kita harus langkah pertama menentukan masukan ya, input data sebanyak-banyaknya, data terkait dengan apa yang kemudian akan kita olah di proses selanjutnya dan akan ada hasil di keluaran. Kemudian model-model proses perencanaan kita review ke belakang ya. Proses perencanaan ini ada klasik dulu di awal abad ke-20, itu perencanaan sebagai suatu rangkaian proses pertama kali dikembangkan oleh Patrick Geddes, biologiawan yang pertama kali menyadari pentingnya perencanaan di dalam menata permukiman manusia. Kemudian ia memperkenalkan proses perencanaan sebagai suatu rangkaian sederhana, yaitu survei, analisis, kemudian rencana, yang dikenal sebagai classical planning process. Berikut proses perencanaan klasik. Jadi pertama itu kita melakukan survei dulu, survei pengumpulan data. Jadi apapun ketika kita melakukan perencanaan, case wilayahnya sudah kita tetapkan, isunya kita sudah tahu mau bikin apa wilayah ini ya untuk direncanakan. Pertama yang kita lakukan adalah survei dulu. Survei ini kita mengumpulkan data dan informasi. Standar saja ada 2 metode survei ya. Survei primer, kemudian survei sekunder. Survei primer ini adalah teman-teman terjun langsung ke lapangan, melihat kondisi faktual di lapangan, existingnya seperti apa. Informasi datanya itu berupa data-data kualitatif, yang mana teman-teman bisa melakukan dengan wawancara
untuk menjaring informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian dilakukan survei data sekunder. Ini teman-teman akan bergerak ke instansi-instansi stakeholder terkait untuk meminta data-data terkait dengan apa yang kemudian dijadikan bahan untuk dianalisis di proses selanjutnya. Jadi instansi terkait di sini ada instansi-instansi seperti PU, Bapeda, kemudian BPS, Bapenas, dan lain-lain. Nah, data-data kemudian yang sudah dihimpun barulah kita analisis. Nah, analisis ini banyak sekali metodologinya. Jadi pola pikir orang perencanaan itu kita tidak bisa melihat case masalah itu hanya dari satu sisi saja. Jadi satu sudut pandang saja, tapi banyak aspek yang kemudian harus kita pertimbangkan, barulah kita melakukan mengambil satu keputusan atau rencana sintesa tadi. Jadi analisisnya itu ada banyak sekali, ada analisis kependudukan, ada analisis fisik dan wilayah, kemudian analisis sosial budaya, sarana prasarana, sampai kebijakan dan keuangan daerah, untuk kemudian dirampung dan barulah kita membuat suatu rencana di kawasan. Nah, ini salah satu bagan contoh ya, satu wilayah misalnya, anggaplah ini satu wilayah perencanaan, yang mana wilayah ini akan kita rencanakan 5-20 tahun ke depan. Akan jadi seperti apa wilayah ini ke depan. Makanya insting perencanaan itu teman-teman butuh lompatan pikiran yang jauh sekali. Jadi pertama yang kita lakukan, kita menghimpun data tadi, kemudian kita lakukan proses analisis dan kita rencanakan kawasan ini ke depannya dia mau jadi apa. Jadi misalnya ada namanya peta pola ruang. Nah, apa itu peta pola ruang? Peta pola ruang itu adalah zonasi dari satu kawasan yang direncanakan ke depan akan jadi apa. Misalnya zona kesehatan, zona peribadatan, zona perkantoran, perdagangan dan jasa, itu berupa warna-warna yang kemudian direncanakan ke depan wilayah itu akan berkembang menjadi kawasan tersebut. Jadi jokes orang perencana itu sebenarnya kalau mau beli tanah tanya orang perencanaan. Karena orang perencana itu tahu ke depan kawasan ini akan jadi apa pembangunannya. Karena orang perencana itu dia bisa baca peta pola ruang. Itu yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Itu jokes saja. Kemudian kita masuk pada karakteristik proses perencanaan. Nah, berkaitan dengan teori perencanaan klasik tadi, muncul di beberapa tahun terakhir ini teori bersifat siklis. Jadi teori ini bukan membantah teori klasik sebelumnya, tapi dia semacam mengupgrade proses perencanaan tadi, teori klasik. Yang mana kritik terhadap proses perencanaan klasik ini rangkaian prosesnya terlalu terbuka dan hasilnya berupa produk final dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan sumber daya penunjang yang dinamis dan terus berkembang. Jadi kita lihat bagan alir di bawah ini bahwa teori perencanaan klasik itu tidak ada umpan balik atau evaluasi. Jadi teorinya itu bersifat final. Jadi perencanaan dulu itu dipakai mau berapa puluh tahun dia tetap aja dipakai gitu. Nah, muncul beberapa tahun ke belakang ini teori siklis yang mana bahwa produk perencanaan itu bukanlah suatu hasil yang final. Jadi plan is not an unlimited product. Jadi produk final perencanaan itu tidak bersifat final. Makanya dalam perkembangan terakhir di produk perencanaan itu per 5 tahun itu perlu direvisi. Direvisi di sini bukan berarti diganti semuanya, tidak, tapi lebih kepada mengupgrade saja, mengupdate beberapa perkembangan di suatu wilayah. Karena kita tahu ya, misalnya Kota Sorong nih hari ini 5 tahun ke depan pasti akan ada lompatan pembangunan lah. Nah, itu kemudian perlu di-upgrade dalam dokumen perencanaan. Dan sebagai quality control, apakah dalam 5 tahun ini perencanaan di suatu daerah itu dia masih konsisten tidak dengan dokumen perencanaan? Apakah dia masih konsisten ataukah dia tidak sesuai dengan dokumen perencanaan? Makanya perlu adanya evaluasi setiap 5 tahun ke belakang. Nah, teori siklis ini dia bukan membantah, tapi mengupgrade dari teori klasik kemarin. Kemudian kita masuk pada proses perencanaan dan penataan ruang di Indonesia. Nah, rencana umum dan rencana rinci tata ruang ini yang membedakannya ya. Rencana umum tata ruang itu lebih kepada wilayah administrasi. Jadi tata ruang wilayah. Jadi payungnya itu kalau rencana tata ruang itu ada RT RWN.
rencana tata ruang wilayah nasional. Jadi rencana tata ruang wilayah nasional itu dia menghimpun semua semua provinsi yang ada di Republik Indonesia ini. Perencanaan itu ada dalam satu dokumen ini, yang mana wilayah-wilayah yang masuk dalam dokumen rencana tata ruang wilayah nasional ini adalah wilayah-wilayah strategis yang dinilai memberikan impact besar kepada negara. Ada yang tahu di Indonesia ini wilayah-wilayah strategis nasional itu di mana saja? Kalimantan. Nah, Papua, Kalimantan itu termasuk karena Kalimantan itu karakteristiknya dia punya batu bara di sana. Nah, itu penyumbang PAD untuk daerah ke negara itu sangat luar biasa, dan Papua itu di Raja Ampat. Nah, Raja Ampat itu termasuk salah satu wilayah strategis nasional. Jadi wilayah strategis nasional itu dia akan dihimpun perencanaannya dalam dokumen rencana tata ruang nasional. Jadi secara pembiayaannya juga, maka Raja Ampat, Kalimantan itu pembiayaannya itu tidak hanya menggunakan APBD daerah saja, tapi dia menggunakan APBN karena ada kewajiban negara untuk membangun karena kawasannya strategis dan memberikan impact kepada negara. Jadi skema pembiayaan daerah itu tidak hanya ada 4 ya. Jadi ada APBN, kemudian APBD provinsi, APBD kabupaten, dan skema terakhir kerjasama dengan swasta yaitu CSR. Jadi daerah dia bisa berkembang ketika dia bisa memanfaatkan 4 skema pembiayaan ini. Misalnya kita di Sorong nih, kalau cuma mengandalkan PAD kita saja, maka akan begini-begini saja. Harus pintar membaca peluang, daerah itu harus pintar membaca peluang karena ada uang di provinsi, kemudian ada uang di nasional kalau misalnya kita menjadi daerah strategis. Dan terlebih kita bisa memanfaatkan skema pembiayaan lain di CSR, bisa bekerja sama dengan swasta. Kalau contoh di Bandung sana, itu setiap Sabtu Minggu itu ramai sekali pengunjung yang datang ke Bandung. Banyak sekali salah satu yang paling familiar yang saya ingat itu dulu ada namanya Teras Ciamplas di Bandung. Waktu saya masih kuliah di sana. Itu padahal sederhana saja itu. Itu di depan mall. Tujuan dari pembangunan Teras Ciamplas itu karena banyak sekali parkir liar di pinggir badan jalan sehingga punya yang menyebabkan kemacetan. Makanya skemanya itu dibuat semacam Teras Ciamplas, jadi kayak jembatan begitu. Kemudian PKL pedagang-pedagang yang jualan di bawah trotoar jalan itu dipindahkan semua ke atas, dan itu sangat efektif. Terbukti kemacetan di wilayah itu berkurang. Dan setiap minggu itu ketika di packagingnya dikemas dengan baik, maka orang-orang datang hanya untuk melihat itu. Kayak dari Jakarta datang. Nah, itu menyumbang juga itu pajak ke daerah kan. Jadi daerah bisa berkembang ketika dia bisa memanfaatkan skema-skema pembiayaan lain. Jadi tidak hanya mengandalkan dari kas daerah saja, PAD saja. Misalnya PAD daerah yang mungkin cuma 1 triliun. Kita hitung dia untuk belanja pegawai saja sudah berapa persen, sudah ini. Jadi untuk alokasi untuk biaya lain dia begitu-begitu saja. Jadi daerah dia tidak akan stagnan begitu saja ketika dia tidak kreatif untuk memanfaatkan biaya-biaya lain yang sebenarnya di negara kita ini banyak sekali. Tinggal bagaimana cara memutar kerannya, daerah itu bisa maju. Bandung misalnya dia itu tidak hanya mengandalkan PAD-nya saja, meskipun PAD-nya besar, tapi skema CSR kerjasama dengan swasta, kemudian memanfaatkan APBN, APBD provinsinya Jawa Barat, sehingga Bandung itu dia luar biasa perkembangannya. Untuk kita lihat percontohan perkotaan di kawasan Indonesia, salah satunya Bandung. Nah, kemudian berikut ini adalah hierarki rencana tata ruang. Jadi yang membedakan tata ruang umum dan rencana rinci itu kita bisa lihat di sini yang tadi saya jelaskan. Jadi produk RT RW itu ada RT RW nasional, kemudian turunannya itu ada RT RW provinsi. Jadi RT RW provinsi ini itu setiap provinsi diwajibkan punya dokumen rencana tata ruang wilayah. Nah, kalau RT RW nasional ini dia menghimpun semua provinsi, perencanaan provinsi di Republik Indonesia. Provinsi RT RW provinsi dia menghimpun kabupaten kota yang di bawahnya. Misalnya di taruhlah di mana, kita random saja ya. Misalnya di Maluku. Di Maluku RT RW provinsi Maluku, maka dia membahas rancangan tentang beberapa kabupaten kota di
Maluku. Misalnya Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Seram bagian barat. Nah, itu dokumen perencanaannya semuanya ada di dalam dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi. Nah, kemudian turunannya ada RT/RW kabupaten kota. Jadi RT/RW kabupaten kota ini dia turunan daripada RT/RW provinsi. Jadi kabupaten kota berarti dia membahas lebih rinci, yaitu tentang kecamatan-kecamatan yang ada di kota tersebut. Misalnya Kota Sorong, dia bahas tentang kecamatan Malabili, Malawele, Sorong Selatan. Nah, jadi tiap kecamatan itu dirancang dan ada amanat dari RT/RW kabupaten kota ini untuk kemudian wilayah-wilayah mana yang dilihat punya potensi yang akan dikembangkan menjadi perkotaan. Jadi misalnya dalam Kota Sorong misalnya, dilihat Kota Sorong Selatan, Kecamatan Sorong Selatan ini punya potensi untuk kemudian dijadikan perkotaan. Banyak potensi bisa dilihat dari lompatan jumlah penduduk, kemudian ketersediaan existing sarana dan prasarananya, kemudian potensi-potensi ekonomi dan lainnya dari bidang yang lain yang menyumbang PAD terbanyak ke kota, maka itu bisa dijadikan kota, bisa dikembangkan menjadi satu kawasan perkotaan. Dan itu di RT/RW cuma di state saja, di state bahwa kecamatan A potensi menjadi kota misalnya. Kemudian nanti didetailkan dalam RDTR kota. Jadi turunannya itu ketika ada amanat dari RT/RW kabupaten atau kota, maka akan didetailkan dalam rencana detail tata ruang kota. Nah, rencana detail tata ruang kota ini itu lebih detail lagi. Jadi skop perencanaannya itu dia hanya kecamatan. Jadi misalnya dari RT/RW kota itu dia membahas 12 kecamatan. Nah, kecamatan yang diamanatkan dalam RT/RW ini potensinya bagus, maka akan dibuat dokumen rencana detail tata ruang kota untuk didetailkan menjadi kota. Misalnya di kecamatan A, B, C, D, A itu berpotensi menjadi kota, itu hanya di state dalam dokumen RT/RW, kemudian didetailkan dalam rencana detail tata ruang kota. Jadi kecamatan itu akan dirancang detail lagi dan bisa dilihat perbandingannya dari skala. Jadi kalau skala RT/RW ini kita main di skala 1/30.000. Jadi kalau untuk RDTR itu dia main di skala 1/5000. Teman-teman sudah paham ya membedakan skala ya? Ada bisa jelaskan bedanya skala 30.000 sama skala 5.000? Yeah. Oke, betul sekali. Jadi prinsipnya kalau skala wilayah tata ruang kota itu skopnya lebih besar, maka skalanya yang dipakai lebih besar. Jadi semakin besar skala, maka semakin besar wilayah yang direncanakan, dan semakin detail wilayah yang direncanakan, maka dari skala juga akan semakin kecil. Perbandingan misalnya 1/5000 berarti 1 cm di peta yang kita gambar itu 5.000 meter persegi di kondisi nyatanya, realnya gitu. Jadi kurang lebih itu yang membedakan, sudah dijelaskan ya tata ruang umumnya, turunannya dari RT/RW nasional sampai kabupaten kota, kemudian pendetailannya dari RT/RW kabupaten kota ini di rencana detail tata ruang kota, skopnya di kecamatan. Kemudian setelah itu kita sudah tahu produk-produknya, dan kemudian ini aspek-aspek umum dalam proses perencanaan. Jadi dalam melakukan suatu perencanaan itu ada berbagai macam aspek yang kemudian perlu kita pertimbangkan sebelum kemudian kita membuat rencana. Jadi yang tadi saya bilang di awal bahwa case orang planologi PWK melihat satu masalah itu tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Jadi banyak aspek yang kemudian perlu kita pertimbangkan. Saya ambil satu contoh kasus lah. Misalnya beberapa waktu kemarin itu ada isu di Raja Ampat itu akan dibangun industri. Nah, secara lingkungan, aspek lingkungan itu jelas akan merugikan wilayah tersebut karena industri batubara kalau tidak salah. Jadi akan, salah satu contohnya ada kapal tongkang yang mondar-mandir, kemudian itu akan berpengaruh pada ketercemaran dalam air, lautnya, biota laut akan terganggu dan lain sebagainya. Itu dari satu aspek saja, aspek lingkungan. Tapi bagaimana kalau kita lihat aspek yang lain, aspek itu aspek lingkungan. Kalau kita lihat aspek yang lain, misalnya aspek kependudukan.
apakah dengan adanya kawasan industri ini merugikan atau malah menguntungkan? Tapi kita lihat lagi aspek yang lain, fisik dan lingkungan, kemudian sarana prasarana, kemudian keuangan pasti PAD-nya akan bertambah, kemudian akan ada lompatan tenaga kerja yang dibutuhkan di sana. Jadi begitu. Jadi survei, kemudian kita melihat nih semua aspek ini dalam dua metode tadi, survei primer dan sekunder. Nah, dalam analisis dari sekian aspek ini yang paling didahulukan itu yang mana kira-kira? Oke, jadi yang pertama harus kita dahulukan adalah aspek demografi kependudukan, karena kita mau merancang masa depan ini, teman-teman bisa bayangkan 5-20 tahun ke depan wilayah A ini dia akan jadi apa? Kita merancang wilayah ini untuk siapa? Untuk masyarakat, ya kan? Kita mau menyiapkan fasilitas sebagus apapun, kalau tidak ada yang pakai juga kan mubazir, tidak ada gunanya. Jadi yang harus didahulukan itu adalah penduduk, masyarakat. Jadi ketika perencanaan dilakukan, ada kawasan yang bisa dibangun, misalnya 20 tahun ke depan kawasan ini harus dibangun. Ada kawasan yang lindung juga, tidak boleh dibangun. Itu berdasarkan case analysis tadi. Nah, setelah itu dibangun, baru kita siapkan sarana prasarananya di mana wilayah yang boleh dibangun, yang sudah diarahkan boleh dibangun dan tidak dibangun. Kurang lebih begitu. Dan apa ada pertanyaan lagi? Siap. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa penting, karena kita merencanakan ruang di masa depan ini lagi-lagi untuk masyarakat, untuk penduduk. Jadi baseline yang kita pakai penduduk ini untuk masyarakat untuk sarana yang jadi acuan untuk sarana yang disiapkan di masa depan. Jadi bagaimana kita mau menentukan berapa jumlah sarana dan prasarana, tapi kita tidak tahu penduduk yang akan hidup di masa depan itu berapa. Jadi penting sekali karena perencanaan ini untuk masyarakat. Jadi kita menyiapkan ruang untuk masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, tidak mungkin kita bisa menyiapkan ruang. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman. Sebelum mengakhiri mata kuliah ini, saya mau kasih satu tugas dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Jadi pembagian ini ada kasus studi, ini bebas saja. Nanti kelompoknya teman-teman bebas milih kelompok. Untuk penentuan kelompoknya bagaimana teman-teman di ini saja, diinformasikan saja. Nanti teman-teman bikin kelompok, kemudian teman-teman akan mencari data dan informasi awal secara awal tentang karakteristik wilayah studi. Jadi praktis pas UTS dikumpulkan dan kemudian akan dipresentasikan. Demikian video proses pembelajaran pada mata kuliah perencanaan wilayah. Video ini ditujukan sebagai salah satu prasyarat dalam mengikuti proses sertifikasi dosen pada tahun 2026. Terima kasih saya ucapkan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Terima kasih juga kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Sorong dan juga kolega dosen serta mahasiswa yang terlibat dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan menjadi bagian dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.